Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagian controller daripada Nest.js ini, teman-teman. Jadi tadi teman-teman sudah belajar bagaimana menginit project gitu kan dan juga menjalankan projectnya, dan kita juga sudah ngelihat sedikit struktur folder daripada Nest.js-nya di sini. Tadi untuk core filenya teman-teman bisa lihat informasinya di bagian sini gitu kan. Jadi apa itu controller? Controller adalah sebuah ya basic controller yang dimana dia bertujuan untuk menghandle routing yang masuk terhadap aplikasi kita gitu. Lalu ada modul ini adalah kayak ya suatu modul gitu kan. Uh, uh, Nanti bisa dipisahkan setiap teman-teman punya domain data misalkan atau service, teman-teman bisa buat modul baru agar lebih rapi. Tapi root modulnya adalah app modul ini teman-teman. Itu lalu ada service. Service ini adalah sebuah apa ya, single method gitu atau kelas yang dimana bisa kita gunakan untuk mendelegasikan tugas yang dari controller ke service gitu. Jadi controller tugasnya menghandle routing, nanti dari menghandle routing itu mungkin akan memanggil banyak function. Nah, nanti function-function yang banyak itu bisa kita taruh di bagian service ini gitu. Dan mainnya ini adalah entry point daripada aplikasi kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian controllernya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi udah sedikit aku singgung bahwa controller adalah bertujuan untuk atau bertanggung jawab untuk menghandle request yang masuk terhadap aplikasi kita, dan dia juga bertanggung jawab untuk mengembalikan sebuah respon ke klien. Gitu. Di sini ada sebuah gambar yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan di sini ada aplikasi klien, ketika mengirimkan HTTP request, maka tergantung daripada path-nya gitu kan. Kalau misalkan path-nya adalah /A, maka yang menghandle misalkan controller A. Path-nya adalah B, maka yang menghandle controller B. Path-nya adalah C, nanti yang menghandle adalah controller C, dan begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, controller sebenarnya secara prinsip sama seperti di Express, dia bertujuan untuk menghandle request dan mengembalikan respon ke klien. Gitu. Nah, sekarang gimana cara kita untuk membuat sebuah controller? Gitu kan, di Nest.js kita akan coba buat controller baru. Ada dua cara untuk membuat controller. Gitu, teman-teman. Teman-teman bisa bikin file dengan nama catch.controller.ts gitu kan. Ini secara manual, atau teman-teman juga mau pakai apa namanya? Mau pakai CLI juga boleh. Nest.g controller lalu nama controllernya apa gitu. Oke, kita coba pakai CLI ya teman-teman ya. Kita coba pakai CLI. Di sini kita cobain Nest.g gitu kan. Kita balik lagi. Generate, artinya gini generate ya. Lalu controller, lalu name-nya apa. Terus namanya adalah misalkan cats. Kita akan lihat, maka di sini si Nest.js akan membuatkan sebuah folder baru untuk kita. Yang dimana di sini dia sudah menyediakan sebuah controller, dan juga spek ini adalah testingnya ya teman-teman ya. Spek ini adalah testingnya, dan ini adalah file controller aslinya gitu. Oke, ini adalah file controller aslinya. Ini ketika kita ngegenerate sebuah controller menggunakan CLI. Intinya dia akan dimasukkan ke dalam folder baru. Oke, di sini aku akan hapus yang bagian speknya teman-teman. Ini aku akan hapus yang bagian speknya biar teman-teman nggak bingung gitu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah punya controller, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini kita buka aja bagian file controllernya. Di sini di bagian atasnya ini kita akan menggunakan dekorator controller. Oke, tadi sudah aku jelaskan dekorator itu apa di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan prefix daripada endpoint kita. Misalnya di sini kita mau, controller ini akan menggunakan prefix catch. Maka nanti semua metode yang ada di dalamnya akan menggunakan prefix catch ini, teman-teman. Oke, lalu di sini kalau kita lihat di bagian app modulnya, secara otomatis si controller catch ini sudah ditambahkan ketika kita ngegenerate menggunakan
CLI gitu. Jadi kita nggak perlu memasukkan secara manual ke sini. Jadi kalau kita membuat controller secara manual dan controller kita ingin digunakan oleh aplikasi Nest.js-nya, kita wajib memasukkan ke dalam modul. Karena kita baru punya satu modul, maka di sini kita akan masukkan si cat control ini ke dalam modul app-nya. Nah, dengan begini berarti controllernya sudah bisa digunakan, teman-teman. Oke. Oke, kita balik lagi ke bagian cat controllernya. Sekarang coba kita akan buat sebuah routingan baru misalkan di cat controller ini, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan dekorator lagi. Di sini add get. Ini kayak metode HTTP ya. Ada dekorator get, post, put, page, delete gitu. Itu bisa kita gunakan. Nah, karena di sini kita mau menggunakan atau mau membuat sebuah root yang metodenya get, berarti kita bisa menggunakan dekorator get ini. Lalu nama functionnya atau metodenya apa? Bebas. Di sini kita define dia akan mengembalikan apa. Misal dia akan mengembalikan sebuah string, maka ya kita tulis string. Lalu di sini kita wajib mengembalikan sebuah string. Oke, di sini kita coba buat dulu teman-teman. Di sini berarti add get, ini dekoratornya, gitu kan teman-teman. Terus di sini find all, misalkan kita invoke, dia akan mengembalikan sebuah string. Oke, di sini return sebuah string ya. Hello dari cat controller aja. Oke, cukup seperti ini untuk membuat routingan baru. Oke, kita coba tes teman-teman. Kita coba tes. Karena di sini kita ngasih prefix cat, berarti controller kita bisa kita akses menggunakan slash cats. Maka akan kembali hello dari cats controller. Hello dari cats controller gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat hal yang lebih spesifik lagi, misalkan oke, aku mau di sini nambahin misalkan cat find all. Itu juga bisa. Berarti nanti di sini kita nested slash cat slash find all gitu. Kita coba tes ya. Slash find all. Nah, maka sama. Oke, aman. Oke, kalau kita ini error. Kenapa? Karena catch-nya ini nggak ada routing yang menghandle slash cat. Kenapa? Karena di sini kita sudah define dia menghandle sebuah find all. Gitu. That's why kalau kita mengakses catch aja tidak mau. Gitu. Jadi ini udah spesifik. Find all. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini mungkin aku akan kembalikan lagi ke semula biar sesuai dengan standar. Silakan. Oke. Oke, berarti ternyata di dekorator controller sama gate-nya itu kita bisa kasih ininya ya, apa istilahnya petnya ya. Betul. Kalau di controller mungkin sebagai prefix awalan controller itu dimulai dari pet apa, misalnya slash cats gitu ya. Hmm, Oke, terus di dekorator untuk HTTP metodenya kayak get juga kita bisa kasih pet tambahannya gitu ya. Kayak misalnya tadi find all mungkin, atau create atau apa gitu ya hmm, sih. Oke, ya, berarti ini betul. tadi aku juga sempat dengar jadi kita bisa pakai dekorator yang sesuai dengan yang kita butuhin. Contohnya kalau kita mau pakai HTTP method lain, berarti kita tinggal ganti aja ya namanya sesuai dengan metode HTTP-nya gitu ya. Betul. I see. Betul. Oke, aku mau konfirmasi itu aja sih. Oke, ya Keren. betul sekali. Ya, berarti dua hal tadi yang dikonfirmasi betul. Kita bisa menambahkan prefix di sininya ya topetnya di level controllernya. Ini akan berpengaruh terhadap semua metode yang ada di dalam controllernya. Kalau mau spesifik ya teman-teman taruh di dalam dekorator gate-nya ini. Dan dekorator gate ini nggak cuma gate ya, sesuai dengan metode yang mau kita gunakan. Ada get, post, put dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.